FNPB UPEM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga yang menganggap ini bagian dari upaya untuk menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih Yunsen Jayapura, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan ungkapan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, apa yang dilakukan UPEM maupun ULMBP selama ini mengalami jalan buntu sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalan dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbal. Saya melihat KKB diduga mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dengan menargetkan masyarakat sipil. Di sini segera harus hadir lebih tegas lagi dalam menindak KKB. Duga perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata, kata yang melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka KKB terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua Merdeka, Egyanus Kogoya, dan kelompok KKB Duga. Menurut Marinus Yaung, sebenarnya mereka dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey Pegawak dan Sebi Sambom, mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULMBP. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi UPEM dan ULMBP di Pasifik Eropa dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil siapa saja, baik Papua maupun non-Papua. Beber Yaung bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Pegawai, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi-aksi Egyanus dan kelompoknya, sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya, sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang pertaruhkan nyawa di hutan Papua, sementara diplomat UPEM dan ULMBP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Duga. Sindirnya, kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional FISIP Yunsen ini adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri, akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULMBP, oleh UPM, dan mereka paham itu. Mereka tahu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULMBP untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan materi, sementara Egyanus bersusah payah di hutan. Tambahnya, karena tak bisa menyentuh TNI Polri, akhirnya cara pengecut dilakukan dengan mencari masyarakat sipil yang lemah dan tidak terlindungi. Jadi sebenarnya Egyanus dan kawan-kawan ini paham bahwa perjuangan politik mereka menemui jalan buntu. Selain itu, kelompok ini juga harus memahami bahwa kekerasan bersenjata yang digunakan untuk mencapai kemerdekaan Papua tidak mendapat simpati dari komunitas internasional. Tambahnya, namun yang perlu diingat menurutnya adalah masyarakat internasional sudah menolak cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau mereka masih melakukan cara-cara kekerasan seperti ini, melakukan pembunuhan sadis, bahkan seorang pendeta juga dibunuh
itu tidak akan mendapat simpati dan dukungan dunia internasional. Dunia malah akan mengecam sehingga tujuan merdeka hanya omong kosong, tidak akan tercapai, tutupnya. KKB Papua, niat palak kepala distrik di Pegunungan Bintang, ngamuk aniaya Abedes Takmul, negara tak diberi uang, begini kronologinya. KKB Papua berulang kali membuat gaduh di bumi Cendrawasih. Ulah terkini KKB Papua menganiaya kepala distrik Kiwiro Abedes Takmul di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Mengutip dari Kompas.com, peristiwa penganiayaan oleh KKB Papua terjadi pada Minggu 30 April 2023. Saat itu Abedes Takmul sedang mencari kayu dan tiba-tiba muncul beberapa anggota KKB Papua yang menodong korban dengan senjata. Kapolda Papua Irjen Pol Matius J. Fahiri menjelaskan, KKB Papua sempat melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Saat kejadian terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan tidak lama kemudian terlihat kepala distrik dan beberapa masyarakat berlarian ke arah pos TNI Polri, ujar Fahiri di Jayapura, Senin 1 Mei 2023.